Assalamualaikum. Oke, kali ini saya mau terangkan bagaimana cara ketuk kipas pambot. Jadi ini sekarang ini kipas pambot, tapi ini kipas kawan lah. Ini kipas orang punya, jadi saya tolong ketuk. Jadi di sini saya mau bagi tahu cara-cara ketuk ataupun buka kipas pambot, bagaimana caranya. Jadi kalau kipas pambot lebar, contohnya dia punya dari pokoknya sampai ujung ini lebar, terpulanglah sama ada kita mau bagi kecil daunnya ataupun kita mau kekalkan daunnya. Tapi kalau saya bagi potong, macam ini. Jadi kipas pambot yang asalnya seperti begini, jadi saya potong lurus. Selepas potong lurus, baru bagi nipis dia. Bagi nipis dari sini. Bagi nipis dari sini sampai sini, bagi nipis. Jadi selepas kita potong dan sudah bagi nipis, kita tukul buka kipas pambotnya dari pokoknya. Dari sini sampai sini. Tukul buka. Buka dia. Buka. Kemudian yang ujung ini jangan terlampau buka. Ujung ini jangan terlampau buka. Kalau kipas daun ujungnya kecil macam gini, jadi dia kena ketuk buka sedikit. Kena ketuk buka sedikit. Tapi kalau daun kipas pambot yang lebar besar, dia tidak boleh terlampau buka sangat, sebab nanti terlampau berat kipas pambot tuh. Kecuali boleh dibuka kipas pambot tuh, yang penting ujungnya ini jangan bagi berat. Ini jangan bagi berat. Contohnya daun kipas pambot ini daunnya lebar bagian ujung. Ujungnya bulat ataupun lebar, kita boleh ketuk buka. Yang penting yang ini jangan ketuk bagi berat. Ketuk bagi ringan. Sebab kalau kita ketuk bagi berat, di sini pun buka, ujung pun buka, nanti terlampau berat kipasnya. Jadi kalau ujung kipas pambot tuh lebar, ujungnya lebar, kita boleh buka ujung nih, tapi yang ini kita mesti bagi ringan. Kita tidak boleh buka kemudian kita bagi berat, tidak boleh. Tapi kalau kipas pambot tuh ujungnya kecil, macam gini kecil, kita boleh buka sedikit ujungnya, boleh buka sedikit. Kita buka sedikit dari sini sampai sini, buka sedikit. Kemudian yang ini baru kita ketuk sedikit masuk dalam, tapi jangan terlebih, nanti terlampau berat. Ketuk sedikit masuk dalam. Jadi kalau kita mau bagi kecil daun kipas pambot macam gini, kita mau bagi kecil dari pokoknya, kita ketuk buka dia, buka sampai sini. Selepas kita buka tuh, baru kita nih, kita bagi rata. Dari sini kita bagi rata sampai ujung, bagi rata sampai ujung. Sini pun kita bagi rata sampai ujung. Dan jangan terlampau dalam slopnya, bagian dalam sini. Jangan terlampau dalam slopnya. Jangan terlampau dalam dia punya slop. Selepas kita buka sampai sinilah. Buka. Kemudian yang ini kita buka sedikit. Jangan terlampau tutup dan jangan terlampau buka. Ini bagian ujung nih. Tapi di sini kita kena buka. Buka habis dia, buka habis. Di sini kita buka sedikit ya, jangan terlampau tutup, jangan terlampau buka. Lebih kurang begini lah. Jadi yang ujung dia ini kita kena ketuk masuk dalam sedikit, bagi berat sedikit ujung dia, sebab dia punya daun ujung ini kecil. Bila daun ujung kecil, kita kena bagi berat sedikit ujungnya, jangan bagi ringan, sebab kalau terlampau bagi ringan, nanti long kipas nih, bila mana kita sudah long, nanti dia punya long tuh kurang. Tapi pickup memang kuat, pickup dia kuat, tapi dia punya long tuh kurang. Tapi kalau ujungnya nih, daun ujungnya nih besar, lebar ataupun bulat, kita tidak boleh bagi terlampau berat ujungnya. Nanti terlampau berat kipas tuh, nanti engine tuh rasa berat. Jadi ujungnya ini kita kena bagi ringan. Kecuali kalau daun kipas pambot nih lebar, ujungnya lebar, kita boleh kita boleh tutup dan sini kita buka, boleh juga. Jadi itu mengikut keadaan masing-masing lah, cara tukul masing-masing. Tapi bagi saya, kalau daun kipas pambot lebar ujung dia, kita buka sedikit ujung dia,
Tapi ujung sebelah sini kita kena bagi ringan sedikit. Tapi kalau kipas pambot nih macam gini, dia kecil. Dari sini saya ketuk buka habis dia. Sampai sini. Di sini jangan terlampau dibuka, jangan terlampau ditutup. Jadi kalau kita tengok dari sini kan, dia rata saja, rata. Jangan ada yang melengkung sebelah sini, yang melengkung tuh. Bagi rata dia, bagi lurus. Lepas tu baru yang ini kita ketuk sedikit masuk dalam. Lebih kurang begini. Kita ketuk sedikit masuk dalam. Kemudian bahagian atas kipas pambot kan dia ada melengkung sebelah sini. Dia ada melengkung. Jadi yang melengkung sebelah sini nih kita ketuk bagi lurus. Kita ketuk sebelah atas nih, ketuk sebelah atas. Contohnya kita ampai, kita ketuk. Ketuk dari sini kita ketuk sampai sini. Ketuk, bagi lurus dia. Bagi lurus, lebih kurang begini. Bagi lurus sampai ujung nih. Yang melengkung sebelah sini itu bagi lurus. Selepas itu baru kita kurik sedikit sebelah nih. Kita kurik sedikit, kurik. Bagian dalam nih kita kurik. Tapi jangan terlampau slop. Kita kurik bagian sini. Sebab bila mana kipas pambot itu terlampau slop, nanti pula air tuh lebih banyak bertakung dalam kipas tuh daripada dia buang. Jadi yang bagusnya jangan terlampau slop bagian dalam nih, dan jangan terlampau rata. Sebab bila mana kipas nih, pukul nih, dia ambil air, dia langsung buang terus ke ujung. Dia langsung buang terus sampai ke ujung. Jadi biar dia rata sedikit. Tapi jangan terlampau rata dan jangan terlampau dalam bagian dalam nih. Jadi ketuk buka dia sampai sini, ketuk dibuka sampai sini, buka habis. Jadi yang ujung nih jangan terlampau buka, jangan terlampau tutup, lurus sampai sini. Jadi yang ini yang melengkung pergi atas ini kita ketuk masuk dalam, bagi berat sedikit sebelah sini. Sebab daun ujungnya kecil. Bila daun ujungnya kecil kena bagi berat sedikit. Kalau bagi ringan, nanti kipasnya terlampau ringan, memang pick up kuat tapi long dia kurang. Jadi kita kena bagi berat sedikit. Jangan lebih lah, sedikit saja. Kemudian yang sebelah atas nih, yang melengkung sebelah atas nih, kita ketuk bagi lurus. Ketuk bagi lurus dia. Selepas bagi lurus, baru kita kurik sedikit bagian sini, kurik. Nah, sampai sini lah kita kurik. Dia lurus sampai sini. Jadi jangan terlampau dalam slop dia. Jadi biar bila mana kipas itu ambil air, dia terus tolak dan buang. Yang itu lebih baik. Sebab kalau terlampau dalam slopnya, nanti air tuh dia akan bertakung sekejap baru dia buang. Jadi yang lebih baik jangan terlampau slop dalam dia. Jadi lebih kurang begitulah. Kena ketuk buka sampai sini. Buka saja, buka. Sebab kalau kipas pambot yang kecil, macam gini kecil, dia kena buka nih, kena buka dari sini, kena buka habis. Lebih kurang ya, dari sini sampai sini bagi rata dia, bagi rata. Sini ketuk dia, ketuk buka sedikit. Baru sini pun kita ketuk bagi masuk sedikit, bagi berat sedikit ujung dia. Jadi yang sebelah atas nih, yang melengkung tuh kita ketuk bagi lurus. Baru kita korek. Dia lebih kurang begitulah. Jadi kemudian ketuk kipas nih, dia bukan kita ketuk sekali terus jumpa, tidak. Tapi kadang-kadang ada orang ketuk kipas nih dia terus kuat, kadang-kadang tidak. Jadi kena ketuk banyak kali lah, kena ketuk banyak kali. Jadi bila mana kita sudah jumpa, kadang-kadang bentuk daun kipas pun dia mengambil peranan juga. Kalau bentuk daun kipas itu cantik, sebab kekuatan kipas ini bukan hanya daripada tukulan saja, tapi kekuatan kipas ini bergantung juga kepada bentuk kipasnya. Jadi pukulan kipas ini bergantung kepada bentuk kipas. Kalau bentuk kipasnya bulat, maka tukulan pun mengikut bentuk kipas tuh. Tapi kalau bentuk kipasnya yang seperti ini, maka tukulan pun mengikut bentuk kipasnya yang seperti ini. Jadi itu sekadar ilmu perkongsian
Jadi kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan komen lah. Komen. Bagi otai-otai yang di luar sana, yang cun-cun, yang pakar dalam bidang kipas, bolehlah kita berkongsi ilmu sedikit. Yang penting sesama umat Islam kita merapatkan silaturahim. Bukan kita cari musuh dan bukan kita mau cari lawan, tapi kita mau rapatkan persaudaraan. Tambah-tambah lagi kita umat Islam, tidak boleh kita saling bermusuhan ataupun saling menjatuhkan. Jadi sesama umat Islam ini mestilah kita saling tolong menolong satu sama lain, baru Islam itu kuat. Jadi insyaallah saya doakan yang di sana, di luar sana, semoga berjaya dalam apa saja urusan dunia dan akhirat. Insyaallah. Semoga jumpa lagi.